Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan selamat datang di kediaman keluarga Bapak atau Ibu Antonius Surambi. Kita semua telah memenuhi undangan Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Hari ini adalah peringatan hari ulang tahun perkawinan Bapak Antonius Surambi dan Ibu Christina Suprapti yang ke-30 tahun. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Christophorus Luki Nikasius PM. Mohon umat memperhatikan agar mematikan alat komunikasi selama perayaan Ekaristi berlangsung. Bersatu dalam iman, mari kita membuka perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu Dengan Gembira dari Puji Syukur nomor 330. Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bang Agung, Mbak Putri, Ibu Bapak, saudari-saudara, anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, juga yang berbahagia Bapak Anton Surambi dengan Ibu Christina Suprapti. Selamat sore. Semangat sedikit. Selamat sore. Selamat sore. Shalom. Shalom. Senang sekali saya ditransfer ke tempat ini. Sore ini senang sekali boleh merayakan syukur Ekaristi ulang tahun perkawinan yang ke-30 Bapak Anton dan Ibu Christina. Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, udah pada misa hari Minggu belum? Belum. Biasa. Tetapi yang jawab sudah jauh lebih banyak, Mbak. Ya, walaupun sudah misa hari Minggu, hari ini kita misa lagi ya Ibu Bapak, saudara-saudari, karena intensinya berbeda, mendoakan Bapak Anton dan Ibu Christina yang merayakan ulang tahun ke-30 perkawinan. Saudara-saudari, selamat Paskah. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Salam komplit pokoknya untuk kita semua. Sehat-sehat selalu ya Ibu Bapak, saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Mari
Dengan penuh syukur, sore hari ini kita rayakan perayaan Ekaristi untuk mendoakan Pak Anton dan Ibu Kristina. Dengan terlebih dahulu kita mau datang menghadap Tuhan, kita mau akui segala dosa dan salah kita. Saya mengakui kuasa dan saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih mengasihani kita, mengampuni dosa dan salah kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang kudus, limpah syukur dan terima kasih karena Engkau menganugerahkan rahmat, kesetiaan. Engkau sendiri yang mengikat dua hati dalam sakramen perkawinan bagi Bapak Antonius Surambi dan Ibu Kristina Suprati yang hari ini merayakan 30 tahun ulang tahun perkawinan. Berkati keluarga Bapak Anton, Ibu Kristina. Semoga keluarga ini boleh meneladan keluarga kudus dari Nazaret yang senantiasa mau melaksanakan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Juga kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga kami semua. Semoga keluarga-keluarga tempat kami tinggal, setiap rumah tangga senantiasa Engkau hadirkan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Silakan tuntun. Pembacaan diambil dari kitab Efesus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya
Sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama engkau Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Bapakku, Mbak Putri, Ibu Bapak, para saudara yang tugas di paroki Pantai Indah Kapuk Banten, berkah dalam. Ini homilinya mau pakai bahasa Jawi atau Indonesia? Kalau Jawi selesainya besok. Apalannya itu tok. Ibu bapak, saudari-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, 3 bulan yang lalu saya dipindah dari paroki Bintaro Jaya. Sekarang saya tugas di paroki Pantai Indah Kapuk, ibu bapak, saudara-saudari. Di sana tuh banyak truk-truk. Hiburan saya ngebacain tulisan-tulisan di belakang truk. Itu hiburan saya tuh. Tadi saya kesini juga ada truk banyak. Saya bacain. Pokoknya kalau ada tulisan gitu tak baca pokoknya. Ibu bapak, ada tulisan yang menarik. Tulisannya begini: ku injak gas dan kopling. Mantap ya. Ada lanjutannya, agar engkau bisa shopping. Wah, ini pasti suaminya supir ya. Ku injak gas dan kopling agar engkau bisa shopping, agar istrinya bisa belanja. Keren, keren. Pernah lagi saya baca begini, Bu Bapak, saudara-saudari, tulisan di belakang truk: ngebut itu ibadah. Bawahnya ada lagi, bawahnya: makin ngebut makin dekat dengan Tuhan. Jadi ibu-ibu, saya mau pesen ya, kalau bapak-bapak lagi ngebut, entah naik motor, naik mobil, jangan dimarahin. Biasanya kalau dimarahin dia makin marah, makin kencang, makin banter ya kan. Bilang aja, Pak, Papa lagi ibadah, lagi mau dekat sama Tuhan ya Pak ya, gitu ya. Semoga dia sadar kalau digituin ya. Ibu bapak, saudari-saudara, yang terakhir yang pernah saya baca juga menarik. Yang terakhir tulisannya begini: cinta ditolak, lanjutannya apa? Itu zaman dulu, ibu bapak, saudara-saudari, jadul itu. Cinta ditolak, dukun
anak dukun bertindak. Kalau zaman sekarang anak-anak zaman now nggak kayak gitu. Cinta ditolak, bawahnya tulisannya remove kontak. Wow. Pokoknya Instagram blok, ya kan? Facebook di blok, WhatsApp di blok, remove kontak. Ada lagi pernah saya baca ini. Ku tunggu. Sorry, aku tidak main sama Genjes. Ku tunggu candamu. Enggak, ini inspiratif, makanya yang saya baca tuh inspiratif. Ku tunggu janjimu. Wah, istimewa. Ibu bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Ya, jadi bahan khotbah saya untung ada tulisan-tulisan di truk itu tadi. Kalau nggak ada bahan khotbah. Saudari-saudara, saya ingin mengatakan begini. Yang kita harapkan adalah menantikan janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya? Keselamatan. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku tidak akan mati, melainkan beroleh hidup abadi. Ini ya, firman Tuhan ini saya kira strategi marketingnya kurang bagus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di awal begini, janganlah gentar dan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Karena kita ngerasa, di sono banyak tempat tinggal, udah sekarang di sini santai-santai aja lah. Nanti aja di sono ntar banyak kok. Yesus saja bilang, jangan gentar dan gelisah. Saya tinggal di Pantai Indah Kapuk, banyak perumahan-perumahan baru. Apalagi di PIK 2. Iklannya di setiap baliho, tulisannya selalu begini, stok terbatas, Senin harga naik. Kalau Yesus sabdanya mengatakan, di rumah Bapakku stok terbatas, siapa cepat dia dapat. Senin harga naik. Saya kira gereja Ciledug pasti ramai tadi ya. Daripada Senin harga naik, stoknya terbatas ya. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menunjukkan betapa luasnya, betapa besarnya kasih Tuhan. Maka kalau kasih manusiawi mengatakan cinta ditolak, remove kontak, kasih Tuhan gak kayak gitu. Walaupun kita menyangkal Tuhan, walaupun kita suka berpaling dari jalan Tuhan, Dia gak pernah meremove, gak pernah mendelete, gak pernah menghapus kontak-kontak kita. Dia sungguh mencintai kita, Dia sungguh mengasihi kita. Bahkan buktinya sehabis-habisnya Ia mau memberikan dirinya bagi kita. Ibu bapak, saudara-saudari, Bapak Anton dan Ibu Christina, rasanya gak afdol kalau hanya saya yang ngomong sendiri. Maka kuis dulu untuk Bapak Anton dan Ibu Christina. Anton dulu Pak ya. Satu-satu. Pak Anton, saya mau tahu nih Pak, Bapak masih ingat gak tanggal perkawinan Bapak tanggal berapa? Siap-siap tidur di luar kalau lupa. 18 April 1993. Betul nggak Bu? Pakai mic Bu. Puji Tuhan, Bapak ingat ya. Boleh masuk kamar nanti. Enaknya jadi pastor gitu loh. Sekarang saya tanya nih, Pak, tanggal pertama kali Bapak jadian, jadi pacar sama Ibu masih ingat ya? 30 tahun lalu. Romo kok tanyanya iki? Kalau tahunnya ingat loh, bulannya juga ingat, cuma kalau tanggalnya Bulan apa Pak? bulan November tahun 1989. Lagi musim duren tuh Pak ya? Perkenalan pertama saya bawa ke gereja. Bu, betul nggak Bu? Bu? Ibu, ayo katakan sejujurnya. Ayo, benar nggak Bu? 89 bulan November.
saat itu lagi hujan. Jangan-jangan yang nyiptain lagu gereja tua ibu dan bapak ya. Bulannya benar, udah benar. Tapi ya sebenarnya dibawa ke gereja. Ya memang benar Romo mau ke gereja saya. Nah terus waktu itu kita mikrolet ya. Belum punya motor naik mikrolet. Oh, naik mikrolet. Udah ada ya Bu tahun 89 ya? Udah kita mau ke gereja Salvator. Oh, Sleepy ya. Mau Sleepy. Nah tapi tiba-tiba ada yang membelokin Romo. Mau diajak nonton. Tapinya saya nggak mau Romo. Wah, ibu teguh ya. Ya karena kebetulan saya juga baru kenal. Kan saya baru kenal. Itu malam minggu tuh ya ke gereja. Betul, kan? betul malam minggu, hari Sabtu. Nah terus Ada lagunya tuh Bu, malam minggu. Ayo pergi ke bioskop. Ya. Udah pacaran itu Bu? belum, baru Oh, belum. kenalan. Baru. Nah terus saya diajak ke nonton di Sleepy Plaza tuh Romo. Sleepy Plaza. Udah nggak ada sekarang Bu ya? Ya tapi sayanya nggak mau. Saya bilang saya mau ke gereja tujuan saya. Kalau kamu mau naik mau nonton ya turun aja dari mikrolet nonton sendiri. Itu sih Romo. Luar Pertama biasa. kali. Pertama. Terus kesan ibu pertama sama bapak gimana Bu? Kesan pertama begitu menggodakan? Yang pertama sih Romo, saya dengar namanya aja ya, Terus? Antonius, dikenalin sama teman. Nah terus ya kebetulan saya waktu itu pacaran ya beda iman ya Romo. Iya. Nah terus dikenalin nama Antonius, saya pikir oh ini orang Katolik gitu, tapi saya belum ada rasa apa-apa. Nah pas tahun 90, kan itu 89 November tahun 90 dia sudah mulai datang ke rumah, saya lagi kuliah. Nah terus begitu. Bawain serabi Bu. Nah terus tahun 90 baru 3 bulan pacaran. Saya bulan Agustus saya tunangan. Wih, Tahun luar 90. biasa. Terus tahun 93 saya nikah. 93 ya Bu ya. Luar biasa. Pak, yang bikin bapak ini cewek boleh juga nih. Yang bikin bapak jatuh hati sama ibu apa tuh Pak? Feeling Om. Wih, feeling. Kalau nggak beli nggak sampai 30 tahun. Wah, luar biasa. Apa yang bapak suka dari ibu apa Pak? Kalau saya yang semuanya suka Om. Wah, Karena kalau nggak semuanya suka ya nggak sampai 30 tahun. wah luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Anton. Bismillah. Jaelah. Sengkol. Bu, masih ingat ya ketika Bapak menyatakan perasaannya ke ibu, Bapak bilangnya gimana? Lalu ketika Bapak ngajakin tunangan, Bapak ngomongnya gimana ke ibu? Sebenarnya kan biasanya cepat ya. Tapi kan saya kan waktu itu kan tahun 90 saya masih kuliah. Tahun 93 saya lulus. Nah saya kan prinsip saya kalau saya sudah bekerja saya baru mau menikah. Cuma dong saya sekolah capek-capek saya berpikirnya begitu. Nah terus tahun 9 dia mau tahun 93 saya baru 3 bulan bekerja sampai saya juga malu di kantor. Maksud baru 3 bulan udah menikah ya. Padahal saya undangan udah lama tahun 90. Ya di situ dia mau nunggu, itu yang saya senang sama dia gitu loh. Cinta sejati, cinta sejati. Luar biasa. Bu, apa yang ibu suka dari bapakmu? Enggak, Bapak Anton udah ketemu sama saya di Matius hari Sabtu. Lalu Bapak tuh bilang kepada saya gini, Romo, aku ini demi ibu udah ngurangi rokok. Dari panjang jadi pendek. Karena diisep ya. Kalau nggak diisep panjang terus. Udah dikurangin dari sebungkus jadi habis. Karena diisep. Udah ngurangin ya Pak ya.
Yang ibu suka apa Bu, dari Bapak Anton Bu? Saya suka dia orangnya baik ya, terus tanggung jawab, terus sayang sama anak-anak, sayang sama keluarga. Wes. Wah ini nih suami kayak gini nih luar biasa, sayang anak, sayang keluarga ya. Makanya pantesan tukang bakso selalu kalau ketok-ketok sayang anak, sayang istri. Sama jualan panci rombeng gitu kan ngomongnya. Sayang anak, sayang istri gitu. Luar biasa Bapak Anton dengan Ibu Kristina. Lalu menikah di gereja mana Pak? MBK Maria Bunda Karuna Oh. dengan Romo Widi. Oh Romo Widianto. Di siapa? Widi mana itu? Widi. Widi Karmel. Oh Widi Karmel, beda perguruan Pak. Saya karena serumah sama Romo Widi juga namanya Widianto Projo tadi. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian, saya mau tanya lagi terakhir Pak, terakhir. Pak, pengalaman yang paling berkesan dan tidak terlupakan bersama dengan Ibu apa Pak? Saat saya minta izin ke orang tua. Tentu kan orang tua Karena yang apa ya? memang orang tuanya seorang tentara, Waduh, mau nggak mau ya saya tetap harus bisa mengambil hatinya orang tua. Itu yang pengalaman saya yang istilahnya sampai sekarang tidak saya lupakan. wah luar biasa. Bu, pengalaman berkesan dengan Bapak 30 tahun ini Bu? Tapi Romo, ya itu sayang sama keluarga, terus udah benar-benar mementingkan diri saya Romo ya. Dia berkorban ya, untuk diri saya udah sekian. Luar biasa. Sedang ikat gas dan kopling ya Bu. Luar biasa Bapak Anton dengan Ibu Kristina. Pak, Bapak ada panggilan saya nggak sih Ibu? Panggilannya ya mama. Coba kalau manggil Ibu pasti gimana Pak? Dari ibu, kalau dari saya pacaran saya bisa manggilnya ibu. Saya, Bapak Ibu kalau panggil Bapak gimana Bu? Bu, kalau panggil Bapak apa Bu? Dulu saya manggilnya Mas, Mas, sekarang? sekarang Bapak. Saya yakin pasti kalau orang saling mengasihi, saling mencintai, beda kan misalkan manggil mamanya Doni, mamanya Nela, papanya Doni, papanya. Tapi kalau panggilan antara mereka pasti manggilnya Mama. Ada nadanya. Iya Papa. Biasanya begitu. Biasanya. Selamat ya Ibu Bapak, Pak Anton, Ibu Kristina. Saya terakhir kalau tentara nih Pak, coba dijawab dengan ini ya Pak ya, dengan mantap, dengan tegas. Pak siap jadi suami yang baik Pak. Pakai mic Pak. Siap jadi suami baik Pak. Siap jadi suami yang baik. Weh, tepuk tangan, luar biasa. Pak, Bapak Anton tahu suami kepanjangannya dan apa Pak? Suami itu ada 5 huruf Pak, SUAMI. Kepanjangan dari semua uang adalah milik istri. Selamat ya. Betul Pak. Memang saya dari mulai tunangan, malah sebelumnya itu pun semua karena memang istri saya memang pilihan saya. Dari tunangan atau dari pacaran itu saya sudah penghasilan saya sudah saya pengelola, suruh pengelola. Mantap. Ibu-ibu yang masih terima separohnya, bilang tiru dong Pak, Bapak Anton. Yang masih dijatah, tiru dong. Suami yang baik nih. Ntar saya habis ini dikompresi sama suami-suami. Ibu Kristina, Bu, siap jadi istri yang baik Bu? siap jadi istri yang baik. Weh, tepuk tangan juga buat Ibu, mantap.
Ibu tahu Bu, istri kepanjangannya apa Bu? Istri, saya juga belum buat. Nggak, ada ibu bapak, saudara-saudari, istri, 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 kepanjangannya dari. Itulah sebabnya suami takut sama istrinya. Karena duitnya disetor ya. Ibu bapak, saudari-saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Sekarang udahlah, kasihan kita tanyain Pak Anton sama Bu Kristina sampai udah termewek-mewek. Saya kuis saja nih buat ibu dan bapak. Ibu dan bapak tahu lagu ini nggak ya? Lagunya siapa? Tebaknya. Berulang kali. Wah, elah. Jago. Ibu bapak, lagu ini bagus gak ya? Bagus ya? Lagunya tuh bagus tuh. Kita aja sampai kenang, saya aja sampai tahu lagu itu. Anak-anak zaman now mungkin nggak tahu ya. Kamu tahunya Blackpink ya? Flower. Kamu bisa lo goyang Blackpink loh. Ibu bapak, saudara-saudari, lagu itu kan mengatakan begini, bagus lagunya. Berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah. Mengalah bagus apa enggak ibu bapak? Tetapi kenapa refrennya tidak bagus? Refrennya kan mengatakan pulangkan saja aku pada ibuku. Kenapa refrennya jadi nggak bagus ibu bapak? Padahal mengalah itu kan bagus dong. Karena dari awal ada sesuatu yang kurang baik. Di mana itu? Ini dia nih, kurang baiknya di sini. Mengalah itu baik, tetapi dia ngitung-ngitung. Dia kan bilang berulang kali. Jadi misalkan contoh nih, Panton Bu Kristina. Panton udah ngalah. Lalu Panton bilang gini, Mama, Papa udah ngalah ya, 1. Besok ibu yang ngalah gantian. Ibu bilang sama bapak, Papa, Mama udah ngalah nih sama Papa, 1 sama kita. Lalu main bola ya. Mengalah jangan dihitung-hitung, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ketika mengalah dihitung-hitung, ketika mengasihi dihitung-hitung, ketika mencintai dihitung-hitung, ketika berkorban dihitung-hitung, maka refrennya adalah orang minta pulang. Orang bisa nggak tahan dengan melakukan itu semua. Cinta Tuhan gak pernah hitung-hitung sama kita. Kasih Tuhan gak pernah hitung-hitungan sama kita. Kalau Yesus sampai hitung-hitungan sama kita, mana kita tahan? Kita yang berdosa ini, kita yang lemah dan rapuh ini, tetapi Dia mengasihi dan mencintai kita tanpa menghitung-hitung. Bahkan Dia mau rela memberikan dirinya untuk kita. Maka saya kira tips dari langgengnya perkawinan Bapak Anton dan Ibu Kristina tidak berhitung. Kasih itu ya udah kasih sudah, semuanya kasih. Sampai seluruh penghasilannya kasih sudah. Sampai dijatah kalau mau beli rokok katanya Bapak Anton, pijitin Mama dulu. Supaya bisa bungkus. Enggak ya Pak? Ibu bapak, saudara-saudari, Bapak Anton, Ibu Kristina, selamat. Kita doakan perkawinan ibu dan bapak selalu dipenuhi dengan anggur manis, dipenuhi dengan anggur kana, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Keluarga Bapak Anton dan Ibu Kristina senantiasa boleh mengalami damai, kebahagiaan, dan bunga-bunga yang indah dalam pesiarahan hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari ibu bapak, saudara-saudari, kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan juga pembaharuan janji perkawinan dari Bapak Anton dan Ibu Kristina. Kita mau mohon berkat untuk kedua cincin. Ibu bapak boleh berdiri di depan. Ya, ini dia
Cincin itu kan bentuknya bulat ya Pak ya, lambang ikatan cinta yang penuh, yang utuh, tidak terbagi, nggak ada seginya, nggak ada ujungnya, bulat, utuh dan penuh. Itulah yang ibu dan bapak mau bagikan satu sama lain. Maka mari kita mohon berkat untuk kedua cincin ini. Ya Allah, Engkau telah mengikat tali kesetiaan, tali cinta di antara Bapak Anton Surambi dan Ibu Kristina Suprapti. Biarlah ikatan cinta kasih mereka Tuhan kuduskan, supaya mereka boleh semakin setia, boleh menjadikan janji perkawinan yang akan mereka perbaharui sebagai komitmen dalam membangun rumah tangga yang suci seturut dengan teladan keluarga kudus dari Nazaret. Maka Tuhan berkatilah kedua cincin ini yang akan dikenakan oleh ibu dan bapak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Full yang ini. Bapak dan Ibu saling berhadapan. Pak Anton, kenakanlah cincin ini. Kena ini. Pak Anton, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu, lambang cinta dan kesetiaanmu. Ibu, terimalah cincin ini. Mama, Ma, terimalah cincin ini, lambang cinta dan kesetiaan. lambang cinta kesetiaanku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, kenakanlah cincin ini pada Bapak sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Bapak, dikenakanlah cincin ini, lambang cinta dan kesetiaan kepadamu, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini promonya. Ibu dan Bapak saling berhadapan. Ya. Saya pegangin aja mic-nya supaya Bapak dan Ibu bisa berpegangan tangan. Nanti saya pegang ini. Silakan berpegangan tangan Ibu dan Bapak. Kini nyatakanlah dan baharuilah janji suci Bapa di hadapan Tuhan, di hadapan saya pelayan Tuhan, di hadapan anak-anak, ibu bapak, umat Allah yang hadir dan mendoakan Bapa. Allah Bapa sumber cinta kasih, saya Antonius Rami dan juga Bapak keluarga dengan tulus hati menegaskan kembali janji perkawinan kami di hadapanmu dan di hadapan seluruh umat yang hadir di sini. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu yang telah kami terima dalam hidup berkeluarga bersama istri dan anak-anak yang lahir dari cinta kasih kami. Saya berjanji untuk tetap mencintai dan menghormati istri saya sepanjang hidup saya. Saya berjanji untuk terus setia kepadanya dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, sampai maut memisahkan kami. Bimbinglah kami agar kami menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami dengan meneladan keluarga kudus dari Nazaret. Bapa, berkatilah segala niat dan upaya kami
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ibu, kini nyatakanlah janji sucimu dan baharuilah janji sucimu di hadapan Tuhan, di hadapan suamimu, anak-anak, juga umat Tuhan yang hadir di sini. Saya Allah Bapa, sumber cinta kasih. Saya Kristina Suprapti dan juga ibu keluarga dengan tulus hati menegaskan kembali janji perkawinan kami di hadapanmu dan di hadapan seluruh umat yang hadir di sini. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu yang telah kami terima dalam hidup berkeluarga bersama suami dan anak-anak yang lahir dari cinta kasih kami. Kami berjanji untuk tetap mencintai dan menghormati suami saya sepanjang hidup. Saya berjanji untuk terus setia kepadanya dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, sampai maut memisahkan kami. Bimbinglah saya agar saya menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami, dengan meneladani keluarga kudus dari Nazaret. Bapa, berkatilah segala niat dan upaya kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Allah yang kudus dan atas nama gereja, saya menerima pembaharuan janji yang telah Ibu dan Bapak baharui di hadapan umat Tuhan. Semoga pembaharuan janji ini menjadi sumber kebahagiaan sejati untuk hidup keluarga Bapak Anton dan Ibu Kristina demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kini Bapak berikanlah kecupan kasih untuk Ibu. Kita beri tepuk tangan. Doakan Mama dan Papa ya. Diri di situ Mas Doni dan Mbak Nela ya. Ya Ibu Bapak di situ jadi sama-sama berempat di sini Mas. Mas di depan Mas. Nah, mari. Allah Bapa, sumber cinta kasih, kami bersyukur atas cinta kasih yang selama ini kami terima dari kedua orang tua kami. Dalam kasih serta rahmat-Mu, kami lahir dan tumbuh berkembang. Kami mohon ya Bapa, berkatilah janji orang tua kami. Lindungilah orang tua kami dan jauhkanlah dari segala hal yang dapat membahayakan kesatuan kasih yang telah dibangun selama ini. Semoga orang tua kami Kau anugerahi hati yang bahagia, badan sehat, hidup rukun dan setia, serta iman yang teguh kepadamu. Dan telah kami agar dapat menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua kami dan beriman kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga keluarga senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Bapak Anton, Ibu Kristina, selamat ya. Tak dapat ku Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan doa umat. Ya Bapa yang kudus, kami mau bawa doa-doa kami ke hadapan-Mu. Berkenanlah Engkau mendengarkan setiap doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Umat dimohon menjawab dengan seruan, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka menghayati hidup perkawinan dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan,
Melalui pengalaman terang dan gelap yang boleh mereka lalui dalam kehidupan bersama sampai hari ini adalah pengalaman yang paling berharga dan selalu ingat untuk meneladani keluarga kudus Nazaret. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta kasih yang mereka ikrarkan 30 tahun yang lalu diberkati oleh Tuhan dengan karunia yang berlimpah, sehingga putra-putri yang dianugerahkan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati orang tuanya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah cinta kasih mereka bisa menjadi contoh dan teladan yang baik buat kami semua. Bisa menjadi pasangan yang sejati sampai maut memisahkan mereka berdua. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Gembala dan Penghibur umat, ampunilah dosa arwah leluhur yang telah mendahului keluarga kami, dan terimalah mereka dalam perjamuan kudus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Untuk segenap umat-Mu yang mendukung, mendoakan Bapak Antonius Suramdi dan Ibu Kristina Suprapti juga keluarga mereka. Semoga keluarga-keluarga kami senantiasa Tuhan anugerahkan rahmat kesehatan. Tuhan berkati setiap usaha-usaha, jerih lelah kerja-kerja kami, supaya boleh menjadi rezeki yang cukup dan menambah rahmat kesejahteraan di tengah keluarga. Tuhan juga pimpin anak-anak dalam menggapai masa depan yang cerah, masa depan yang baik, masa depan yang indah seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Berkenanlah Engkau mendengarkan doa-doa kami ini seturut dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita persiapkan persembahan kita. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahan ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Allah Bapa kami yang Maha Agung, inilah persembahan di mana Engkau mempercayakan dirimu kepada kami, dan kami mempercayakan diri kami sepenuhnya kepadamu. Suatu pertukaran di mana Engkau memperkenankan kami ikut serta dalam hidup ilahimu yang luhur. Semoga pengertian iman ini tercermin dalam hidup kami sehari-hari dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu. Teristimewa pada masa Paskah ini layaklah Engkau kami muliakan secara lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Tiada henti Ia memberikan diri kepada kami, dan dengan wafatnya Ia telah menghancurkan maut, dan melalui kebangkitannya Ia telah memulihkan kehidupan. Maka bersama dengan para kudus-mu di surga, kami sehati sesuara memuji-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Silakan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Seraya mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah pula akan keluarga Bapak Anton dan Ibu Kristina,
mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-30 ini. Semoga di tengah keluarga Tuhan mengaruniakan selalu damai sejahtera, kebahagiaan dan sukacita. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudari-saudara, Yesus bersabda kepada para rasulnya, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan, barang siapa makan dan minum dari perjamuan yang Ia sediakan, inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Berbahagialah kita yang diundang datang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas
Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Tuhan yang akan kita sambut mengaruniakan damai, rahmat, kesehatan, dan mengantar kita sampai hidup yang kekal. Amin. Kita
untuk keluarga Bapak Anton yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-30, kita doakan doa satu kali salam Maria. Salam Maria, berkah Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, dampingilah umat-Mu yang telah Kau puaskan dengan sakramen Ekaristi suci ini. Doronglah kami agar meninggalkan kemanusiaan kami yang lama yang dipenuhi dengan dosa, untuk menempuh jalan baru, jalan kebenaran, yakni Engkau sendiri yang akan menghantar kami di jalan keselamatan. Tuhan, jadikanlah kami domba-domba yang setia, domba-domba yang mau Kau tuntun, domba-domba yang nurut sama Engkau Sang Gembala, yang akan menghantar kami menuju ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kami bersyukur untuk perayaan Ekaristi, mendoakan 30 tahun perkawinan Bapak Anton dan Ibu Christina. Semoga keluarga mereka senantiasa Engkau sendiri yang jaga, Engkau yang menganugerahkan kebahagiaan dan sukacita. Tuhan bukakan pula masa depan yang baik, masa depan yang cerah dan indah untuk anak-anak, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari, terima kasih untuk kebersamaan kita merayakan syukur ulang tahun perkawinan Bapak Anton yang ke-30 bersama dengan Ibu Christina. Kita beri tepuk tangan buat mereka. Selamat